Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang harga mobil dari harga 70 juta sampai 100 juta rupiah yang bisa dimiliki oleh teman-teman semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif dalam channel YouTube Garasi 31. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat ya, dan selalu mendapatkan rezeki serta hidayah yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada video kali ini saya akan membahas rekomendasi mobil rentang harga 70 juta sampai 100 juta rupiah. Ya, mengapa saya membahas mobil ini? Karena kemarin banyak sekali teman-teman yang DM ke saya dan meminta agar saya membuat rekomendasi video mengenai harga mobil dalam rentang harga tersebut. Oke, apa saja mobilnya? Ikuti terus video saya sampai selesai. Inilah rekomendasi mobil yang bisa dimiliki oleh teman-teman semuanya dengan rentang harga yang sudah saya sebutkan tadi. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan pengalaman serta riset yang dilakukan oleh Garasi 31. Sebenarnya ada banyak sekali mobil dengan rentang harga tersebut. Namun hanya ada beberapa saja yang saya rekomendasikan untuk dimiliki oleh teman-teman semuanya. Dan mari kita bahas satu persatu di video ini. Yang pertama adalah Nissan Grand Livina. Mobil berjenis MPV ini sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari banyaknya mobil tersebut ketika di jalan raya. Bahkan populasinya tidak kalah dengan Toyota Avanza maupun Daihatsu Xenia. Sehingga kita akan sangat mudah menemukan mobil tersebut ketika berkendara ya. Grand Livina mengusung dua jenis mesin yaitu 1500cc dan 1800cc. Meskipun tergolong cc besar, namun mobil ini terkenal tangguh dan irit jika dibandingkan dengan kompetitornya. Dari pengalaman dan juga riset yang dilakukan oleh Garasi 31 membuktikan bahwa mobil ini sangatlah irit bahan bakar. Untuk yang tipe 1500cc, konsumsi BBM rata-rata per liternya mencapai angka 17 km. Kala itu uji coba dilakukan dengan menggunakan Nissan Grand Livina tahun 2011 dengan menyusuri tol Trans Jawa. Untuk video tersebut ada di link bagian atas atau di deskripsi ya teman-teman. Oke, selain irit BBM, mobil dengan kapasitas 7 penumpang ini juga nyaman dikendarai ketika berada di jalan raya. Saat kecepatan tinggi, mobil ini juga nyaman dan stabil, apalagi di jalan tol. Saat berbelok dengan kecepatan tinggi, mobil ini tetap bisa dikendalikan dengan nyaman tentunya. Perawatan mobil ini juga tergolong mudah, asalkan rajin ganti oli dan servis sesuai kilometer yang ditempuh, mobil akan tetap terasa nyaman ketika digunakan. Kemudian, kelemahan yang ada di mobil ini terletak pada distribusi AC di dalam mobil ya. Jadi ketika mobil ini diisi penumpang penuh, maka penumpang yang berada di baris ketiga akan sedikit terasa gerah. Hal ini disebabkan karena mobil ini tidak dilengkapi dengan double blower ya. Nah, ini untuk urusan harga, mobil ini tergolong murah dibandingkan dengan kompetitornya untuk tahun yang sama ya. Jadi dengan merogoh kocek sekitar 80 jutaan saja, Anda bisa mendapatkan mobil Nissan Grand Livina untuk tahun 2010. Untuk mobil tahun 2011 dibanderol dengan harga 90 jutaan saja, sesuai dengan tipe maupun jenisnya ya. Bahkan jika beruntung, teman-teman juga bisa mendapatkan mobil ini dengan harga kurang dari 100 juta untuk tahun 2012 dan 2013. Rekomendasi kedua, Toyota Yaris Bakpao. Toyota Yaris merupakan salah satu mobil legendaris yang masuk ke Indonesia. Diperkenalkan pada tahun 2006 sebagai penerus dari Toyota Starlet, mobil ini sukses mengisi hati para penggemar otomotif yang ada di Indonesia. Bahkan, begitu masuk di tahun 2006, mobil ini langsung menjadi booming dan membuat para pembeli harus inden ya. Dengan desain yang cukup futuristik, mobil ini laris manis di pasaran. Selain itu, kualitas mobil ini juga tidak perlu diragukan lagi ya. Dengan mengusung mesin 1500cc baik bertransmisi manual maupun otomatis, mobil ini cocok untuk kondisi jalan yang ada di Indonesia ya. Dimensinya yang tidak terlalu besar membuat mobil ini juga bisa diandalkan ketika berkendara di kawasan lalu lintas macet khas lalu lintas Indonesia. Pengalaman pribadi dari Garasi 31 ketika memiliki mobil ini cukup luar biasa ya. Jadi mobil ini terasa nyaman baik dipakai untuk bepergian dalam kota maupun di luar kota. Konsumsi BBM-nya juga tidak boros sehingga ramah di kantong tentunya. Ruang kabin juga lega baik di kursi bagian depan maupun di bagian belakang, sehingga pengemudi maupun penumpang akan terasa nyaman ketika di mobil ini. Hanya saja kelemahan mobil ini terletak pada bagian mica headlamp ya, yang cepat kotor dan menguning. Untuk tahun 2006 sampai 2010, mobil ini headlampnya sudah tidak bagus ya biasanya, sehingga solusinya harus diganti atau dicucikan ke tukang lampu. Sedangkan untuk soal harga, mobil ini dipatok
di angka 80 jutaan untuk tahun 2006 sampai 2008 tergantung tipe ya. Sedangkan untuk tahun 2009 sampai 2010 mobil ini dipatok dengan harga 90 jutaan. Rekomendasi yang ketiga adalah Kia Rio Hatchback. Kia Rio Hatchback atau sering disebut juga dengan Kia Rio 5 pintu. Mobil ini memiliki desain yang cukup futuristik. Mayoritas orang menyebut desain mobil ini cukup bagus dan mewah ya, dengan tampilan yang cukup berbeda dengan mobil-mobil hatchback yang lain yang ada di pasaran Indonesia. Kia Rio 5 pintu merupakan generasi ketiga yang diusung oleh Kia ya. Generasi ini dimulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Rio sendiri sukses mendobrak pasaran mobil hatchback yang ada di Indonesia. Orang-orang yang dahulu memilih mobil Swift, Jazz maupun Yaris, mulai tahun 2012 mulai melirik mobil ini. Bahkan mobil ini juga dinilai sukses di pasaran ketika bertarung dengan mobil-mobil LCGC seperti Agya, Ayla, dan juga Honda Brio. Selain desain yang sangat futuristik, fasilitas yang ada di dalam mobil juga tergolong lengkap, sehingga siap untuk digunakan dan memanjakan para penggunanya. Sedangkan untuk urusan kenyamanan, mobil ini cukup nyaman untuk dikendarai baik di dalam kota maupun luar kota. Dimensinya yang tidak terlalu besar juga membuat mobil ini siap beradu di jalanan macet Indonesia ya tentunya. Hanya saja, ground clearance yang ada di mobil ini tidak terlalu tinggi, sehingga mobil ini agak kurang nyaman ketika digunakan di kondisi jalan berlubang atau jalan-jalan pedesaan ya. Sehingga saya sarankan untuk menggunakan mobil ini di daerah perkotaan atau daerah yang jalannya mulus-mulus saja. Untuk urusan mesin, mobil ini juga tidak terlalu rewel ya. Mobil ini menggunakan mesin Gamma dengan kapasitas 1400 cc, membuat mobil ini cukup irit ya. Konsumsi BBM rata-rata bisa mencapai 15 km per liter. Ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman yang memiliki mobilitas tinggi tentunya. Dan saya sangat merekomendasikan mobil ini bagi teman-teman semuanya yang ingin mengambil mobil hatchback dengan pilihan tahun yang tergolong muda dan harganya hemat. Untuk mendapatkan mobil ini, teman-teman bisa merogoh kocek sekitar 90 jutaan rupiah saja untuk mobil dengan tahun 2012. Nah, cukup menarik kan? Jadi mobil tahun 2012 dengan harga kurang dari 100 juta. Dan tentunya desainnya juga cukup menarik. Rekomendasi terakhir, Daihatsu Sigra. Daihatsu Sigra merupakan salah satu mobil LCGC yang menjadi andalan di Indonesia. Mobil dengan kapasitas 7 penumpang ini laris di pasaran karena beberapa faktor. Desainnya yang bagus dan tidak terkesan murahan menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian mobil ini juga cukup tangguh untuk menghajar jalan Indonesia. Untuk urusan mesin, teman-teman tidak perlu meragukan lagi karena Daihatsu cukup teruji dan sukses dengan produk-produknya yang terdahulu tentunya. Sedangkan untuk urusan suku cadang, teman-teman juga tidak terlalu bingung karena sangat mudah untuk mencari suku cadang mobil ini di pasaran ya. Banyak sekali dealer Daihatsu yang tersebar di seluruh Indonesia tentunya. Karena mobil ini tergolong dalam kategori mobil yang belum tua, maka kondisi sekelnya masih cukup bagus dan bisa bersaing ya dengan mobil-mobil keluaran sekarang. Untuk konsumsi BBM juga tergolong irit karena masuk dalam jajaran mobil LCGC yang tentunya sudah terkenal akan keiritannya. Hanya saja untuk soal kenyamanan, mobil ini tidak terlalu nyaman banget, namun juga tidak terlalu buruk ya kondisinya. Lebih tepatnya berada di tengah-tengah, jadi masih layak untuk dimiliki. Tim Garasi 31 pernah membeli mobil ini dari baru sekitar tahun 2017 yang lalu ya. Dan saat ini kondisinya masih baik-baik saja dan tidak ada masalah. Mobil tersebut masih sangat nyaman untuk dinaiki dan tidak ada kendala yang berarti. Untuk harga second mobil ini dipatok di kisaran angka 90 jutaan untuk tipe R atau tipe tertinggi dengan tahun pembuatan 2017 atau 2018. Nah, ini cukup menarik karena belum genap usianya 5 tahun namun mobilnya sudah harganya di bawah 100 juta. Jadi bisa menjadikan pilihan bagi teman-teman semuanya yang ingin mobil dengan harga hemat dan mendapatkan fasilitas yang cukup lengkap, apalagi dengan kapasitas 7 penumpang ya. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman rekomendasi saya terkait mobil dengan harga 70 juta sampai 100 juta rupiah ya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel Garasi 31 agar saya terus bisa memproduksi video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.